alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, peserta sidang penting yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung saja saya akan membacakan biodata Ustaz Dendri Surahman. Beliau ini sudah menikah ya Bapak Ibu, dan putra putri beliau itu ada 5. Jadi 1 istri 5 anak beliau. Alhamdulillah. Kemudian beliau ini pengalamannya sebagai mubalik, ya. Kemudian pemasuk website fatherman.id. Jadi www.fatherman.id itu informasi tentang kegiatan beliau. Kemudian pembina kajian aktif hijrah musyawarah. Jadi aktif hijrah musyawarah itu beliau adalah pembinanya. Kemudian beliau ini praktisi Islamic Parenting, pembina kampung sahabat, ya. Kemudian penulis buku serial Fatherman yang nanti di luar itu ada buku beliau, ya. Banyak sekali buku-buku yang diterbitkan dari Fatherman ini. Kemudian narasumber berbagai seminar dan kajian pendidikan beliau dulu di Ma'had Al-Hikmah Jakarta, ya. Kemudian beliau kuliah di Fisik UI Universitas Indonesia, dan juga beliau lulusan Ma'had Utsman bin Affan Jakarta. Langsung saja Bapak Ibu sekalian, kita akan serahkan penyampaian materi dari Ustaz Dendri Surahman. Nanti dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Pada kali ini langsung serahkan kepada Ustaz Dendri Surahman, disilakan. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Ikhwatal iman a'azakumullah jami'an, yang kami muliakan, kami hormati Ketua Yayasan Pendidikan Islam Cordova Pak Iwan Darmawan AKMM, dan yang kami muliakan, kami hormati Ustaz Farosi SPD selaku Kepala SDT Cordova dan mendampingi kami sebagai moderator. Yang kami muliakan, kami hormati Ketua Komite Bapak Khairul Fadli MPD yang tadi sudah menyampaikan sambutannya. Juga yang kami muliakan, kami hormati pimpinan DPU Kaltim. Di sini ada Bapak Adi Wijaya SPD, dan tentu buat semua wali santri, wali siswa dari SDIT Cordova yang hadir di majelis kita di pagi menjelang siang ini. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita semua yang hadir, dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pengen masuk surga nggak Bu? Mau sekarang atau nanti? Mau saya aminin nih, mau sekarang atau nanti?
Saya pun kalau ditanya, Ustaz sendiri maunya kapan? Nanti. Ya, cepat saya jawabnya. Kenapa? Karena kata Syekh Ar-Ruhaili, orang soleh itu harus punya misi hidup. Orang soleh yang buru-buru pengen masuk surga itu egois. Nabiullah Adam alaihissalam pertama kali diciptakan tinggalnya di mana? Hah? Bukan di Samarinda, itu Adam yang lain. Beliau diciptakan tinggal di surga. Tapi Allah mewajibkan Nabi Adam jalani dulu misi hidupnya, yaitu ke dunia ini menjalani misi hidup kurang lebih umurnya hampir 1000 tahun. Begitu juga dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sudah dijamin masuk surga, tapi Nabi nggak pernah bilang, ya Allah kalau bisa sekarang. Nabi jalani dulu misi hidupnya. Maka di antara tugas kita itu adalah temukan misi hidup kita agar layak kita minta umur panjang. Sebab di antara kita, mohon maaf, pasti di antara kita sering meminta umur panjang. Boleh atau tidak? Boleh. Pertanyaannya, adakah saat minta umur panjang misi hidup itu kita sebutkan ke Allah? Sebab ada orang yang minta umur panjang tapi nggak jelas Pak mau ngapain. Ya Allah, panjangkan umurku ya Allah, biar bisa nonton drakor terbaru. Season 2 lagi seru. Jadi dia minta umur panjang hanya untuk kepo, penasaran, pengen nonton drakor terbaru. Maka inilah diantara hal yang kita install dalam diri kita juga anak kita. Sehingga kalaulah kita memiliki masalah dengan sakit, dengan harapan bisa umur panjang, di antara anjuran para ulama adalah minta ke Allah dengan tawasul bil amal. Saya pernah suatu hari didatangi salah satu jamaah saya, seorang ibu janda, tapi pengusaha. Dia suatu hari ngadu ke saya kalau dia punya penyakit kanker stadium 4. Dia nangis. Ya Allah Ustaz, bukannya saya takut mati, tapi saya ini punya banyak impian dalam agenda hidup saya. Saya pengen bangun masjid, saya pengen bikin rumah makan gratis buat duafa, saya pengen bikin rumah Quran. Tapi kalau saya keburu Allah wafatkan, impian saya tersebut belum tuntas, belum bisa saya wujudkan karena keburu mati. Maka saya bilang gini, ibu nanti kalau doa, ibu minta kesehatan dengan proposal yang ibu sebutkan tadi. Itu namanya tawasul bil amal. Kata para ulama, tawasul dengan amal itu ada 2. Satu, dengan amal yang pernah kita lakukan. Seperti kisah 3 pemuda yang terjebak di gua. Tahu kisahnya? Nah, yang kedua, tawasul dengan amal yang akan dilakukan. Maka itulah yang sejatinya ibu itu pulang, dia lakukan apa yang saya sarankan. Alhamdulillah, setahun yang lalu beliau WA saya, kansernya sembuh sama sekali. Allah sembuhkan angkat penyakitnya karena sungguh-sungguh dia hidupnya ingin dituntaskan menjalani misi. Maka itu pula yang membuat saya di keluarga sejak umur 40 tahun, saya bikin yang namanya 40 agenda menjelang ajal. 10 agenda pribadi, 10 agenda dakwah, 10 agenda bisnis, 10 agenda keluarga. Kalau satu tuntas, saya contreng. Anak saya pun tahu. Sampai mereka deg-degan. Kalau contreng semua berarti habis sebentar lagi mati. Gitu. Saya bilang, kalaulah Allah kasih kesempatan umur panjang sementara agenda tuntas, Abi bikin agenda baru. Tapi kalau ternyata sebelum agenda tuntas, Abi keburu wafat, dan memang itu tidak bisa dihindari,
saya selalu ingatkan anak saya, mati dalam keadaan membawa misi hidup lebih mulia daripada saat hidup nggak jelas mau ngapain. Maka PR kita pertama adalah memastikan kita punya misi hidup. Karena itulah pengantar saya ini, saya ingin berdoa semoga Allah panjangkan umur kita semua dalam ketaatan dan misi hidup masing-masing. Ya, amin ya rabbal alamin. Salam cinta saya buat anak-anakku yang hadir. Mana anak-anak, lambaikan tangan ke Ustaz. Anaknya, bukan mamahnya ya. Mamah jangan GR, nih jadi masalah ntar nanti. Anaknya tuh jilbab putih. Siapa lagi anak-anak mana? Masya Allah ya belakang. Makasih sudah hadir ya. Tuh abang-abang belakang. Ada lagi sini abang. Makasih anak sudah hadir. Anak-anak ini kita diantara yang wajib disapa. Sebab diantara tugas orang tua dan pendidik, dan ini oleh-oleh yang nanti ibu bapak bawa pulang. Cukup kalimat ini saja bisa membuat kita minimal memperbaiki pola asuh kita. Apa itu? Bangun kesan sebelum sampaikan pesan. Saya ulangi biar ingat. Nanti bawa pulang oleh-oleh ini aja. Bangun kesan sebelum sampaikan. Kenapa? Sebab kalau orang terkesan, lama-lama dia pasti mudah menerima pesan. Sebab rumus pertama kalau orang terkesan itu adalah biasanya pasti repeat order. Ini penjual pasti tahu. Ibu punya tetangga jualan warung kelontong. Ibu-ibu bisa tahu nih. Ternyata baik sekali. Suatu hari ibu nanya, berapa harga minyak sekilo? Oh, cuman 10.000. Murah sekali. Tetangga saya ada yang lebih mahal lagi. Ya sudah saya beli 10 kilo. Ibu beli 10 kilo. Dikepak dengan baik, rapi, sampai dia tawarkan setelah itu. Saya antarkan ke rumah sekalian, Bu. Oh, nggak usah. Saya bisa. Kita kasih uang pas 100.000, malah dia kembalikan. Nih Bu, uangnya saya kembalikan sekaligus bonus emas 20 gram. Kira-kira ibu bakal balik lagi atau tidak? Balik. Tapi saya yakin tokonya tutup. Kenapa ibu balik? Karena terkesan. Hari ini kita tidak mengharapkan anak kita dengar kajian tahu-tahu langsung berubah, langsung berharap dia tiba-tiba langsung jadi orang soleh. No. Kita hanya ingin membuat anak kita besok repeat order. Ayah, besok kalau ada kajian lagi, aku ikut ya. Bunda, kapan lagi ada seminar? Aku ikut. Nanti nih kalau sudah remaja, mereka yang nanya, bro, mau kemana? Ada pengajian. Di mana? Di masjid. Ajak bro. Masa aku nggak diajak? Setiap pengalaman yang mereka rasakan menyenangkan, maka akan buat mereka selalu ingin mengulang. Maka kenapa anak remaja sekarang malas datang pengajian? Jangan-jangan itu salah kita dulu. Waktu mereka datang, bukan kesan yang menyenangkan, tapi kesan yang menyeramkan. Baru datang gini, bercanda awas. Maka mengapa anak-anak ini, silakan anak-anakku, pertama satu, ini majelis buat orang tua. Kalian tidak salah hadir dan kalian duduk dengan nyantai. Mau tidur silakan, karena ini buat orang tua kalian. Mau main silakan. Mau jalan-jalan, Ustadz nggak masalah. Kalau saya di majelis saya anak-anak boleh. Ya jalan. Ya karena mungkin bosan. Ada yang saya diri diputer-puterin saya. Dipikir lebar saya kayak Ka'bah. Ya abis itu saya udah 7 nak. Langsung. Tapi kalau mereka sudah mulai nangis, nah perhatikan, kalau nangis itu mengganggu suara kan, teriak, orang lain kan ingin mendengar. Maka kitalah yang menenangkannya, kalau nggak bisa izin, ajak mereka keluar. Nggak apa-apa, di luar dulu ya, ayo.
Karena adik udah bosan, silahkan keluar. Jadi kalau mereka cuma jalan, nggak masalah, tapi kalau lari-lari teriak, itu yang kita inisiasi. Ya. Kalau mereka mau tidur nggak apa-apa. Jadi jangan baru datang udah banyak tuntutan. Ya, nanti kau ikut seminar sama Mam bikin resume 5 halaman. Nanti di-upload Instagram komite. Nggak usah. Setiap anak di sini mereka punya hak. Tapi kalau mereka duduk menyimak, Masya Allah, kita kasih apresiasi buat mereka, anak-anak kita yang mau duduk menyimak di sini. Karena itu izinkan kesempatan kali ini sebelum kita mulai kajian, saya ingin kita berdoa khusus buat anak-anak kita ini yang hadir di belakang sana lumayan banyak. Kita doakan mereka semoga jadi anak yang soleh dan solehah, jadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan wa minas sholihin innaka sami'ud du'a. Amin ya rabbal alamin. Udah doa berarti selesai ya. Lanjut atau tidak? Baik. Ayah bunda yang melakukan Allah, pagi ini kita akan bincang sesuatu yang terkait dengan peran rumah sebenarnya. Sebab hari ini di antara kritik ke dalam internal kita, fungsi rumah hari ini sudah seolah-olah hilang. Dan itu memang realitanya. Indonesia itu dalam Global Parenting Survey adalah negara dengan tingkat ketergantungan tertinggi nomor 2 terhadap sekolah setelah India. Jadi Indonesia negara dengan tingkat ketergantungan tertinggi kedua terhadap sekolah. Apakah itu membuat sekolah bertepuk dada? No. Sekolah yang baik justru dia ketika dia mampu membuat orang tua terlibat dalam pembelajaran. Itu sekolah yang baik. Ketika mengandalkan tenang aja, sekolah kami beres, justru bukan sekolah yang baik. Maka di antara yang kita ingin hari ini upgrade adalah bagaimana peran kita khususnya dalam upaya membuat sebuah keluarga dan rumah yang kuat, yang itu memiliki kontribusi dalam hal ini terhadap peradaban. Sebab hakikatnya kitalah yang bertanggung jawab memanage seluruh anggota keluarga kita. Di antaranya adalah kita punya cita-cita. Kayaknya enggak ini. Di ini aja, nah nggak bisa. Nggak nyambung. Oke. Sebab visi akhir keluarga kita dibantu bisa. Nggak tahu apa karena ininya. Belum nyala. Oh, nggak tahu belum nyala kan. Sorry. Oh iya, Mak Janji belum nyalakan ya? Oh iya. Sorry. Oke, siap. Sekali. Sebab visi akhir keluarga kita itu adalah setiap kita berkeluarga pastikan kita punya satu tujuan yang sama. Kita punya final destination, di mana final destination kita adalah berkumpul bersama di suatu tempat yang sudah disiapkan Allah hari ini. Tempat itu disebut sebagai Jannatul Adn, surga Adn. Jannatul Adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Aden yang kalian akan berkumpul bersama di dalamnya. Bersama siapa? Bersama orang soleh dari bapak kalian. Dari bapak atas itu maksudnya bapak ibu kata atas. Dari pasangan-pasangan kalian dan dari anak-anak kalian. Jadi kita ini punya suatu tempat yang jadi final destination, yaitu namanya adalah surga Aden. Jadi surga itu kata para ulama ada beberapa lapis. Yang paling tinggi itu namanya surga Firdaus. Tapi menurut Ibnu Abbas yang paling tinggi bukan Firdaus, namanya Al-Wasilah. Ini makna dari kalimat yang sering kita baca setelah doa ba'da azan.
Allahumma rabba hazid da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilah wal fadilah. Kata al-wasilah, kata Ibn Abbas, itu adalah surga khusus VVIP, Presiden Suite, hanya untuk baginda Rasulullah. Jadi yang paling tinggi itu sebut al-wasilah menurut beliau. Ya, berarti ini Presiden Suite. Di bawahnya ada yang disebut Jannatul Firdaus, atau yang kita kenal di dalam Al-Quran Darussalam. Sama, Darussalam, Jannatul Firdaus itu sama, yaitu adalah surga untuk 4 golongan, yaitu para nabi selain baginda Rasulullah. Yang kedua adalah As-Siddiq, yaitu orang-orang jujur. Yang ketiga ada Asyuhada, yaitu orang mati syahid, seperti saudara-saudara kita yang ada di Gaza itu, kita doakan. Yang keempat adalah As-Solihin, orang yang terkenal gemar beramal soleh. 4 ini masuk Jannatul Firdaus. Nah, di bawahnya kalau Presiden Suite ini bisa jadi Executive Suite, inilah yang disebut Family Suite. Sekeluarga yang dia mengupgrade seluruh anggota yang lainnya di tempat ini disebut family, yaitu surga Aden. Jadi kita akan punya satu tempat yang itu menjadi cita-cita kita, bahwa perjalanan hidup kita harus memastikan anak kita yang tertulis di kartu keluarga itu akan sah menjadi anak kita di akhirat. Sebab mohon maaf ibu-ibu, yang hari ini tertulis di kartu keluarga itu sifatnya temporary, sementara. Jangan bilang kamu tuh anak mama. Belum. Sebab anak kita yang nanti kumpul bersama di surga. Sebab walaupun kita sayang sama anak, bapak-bapak sayang sama anaknya, kalau di dunia dia bersama, tapi di akhirat kita tak mampu mengajaknya kepada kebaikan, kepada keimanan, tempat mereka dengan kita berbeda, sudah selesai hubungannya. Ya, bukan lagi ortu dan anak. Istilah anak muda zaman now, lo, gue, selesai. Dari mana dalilnya? Inilah dialami oleh seorang ayahanda dalam Al-Quran yang punya seorang anak yang dicintainya, tapi ternyata anaknya tak memberikan respon cinta terhadap ayahnya. Ketika ayah ini bernama Nabi Nuh, dia ucapkan kalimat mengajak anaknya dengan lembut, ya bunayya irkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai anakku sayang, ayo naik perahu bersama ayah. Jangan kamu bersama orang-orang kafir. Tapi anaknya ngeyel, kesel, bandel banget. Apa kata anaknya? Anak bilang, qad sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Enggak. Mendingan saya lari ke atas bukit, nggak bakal kena air. Saking ngeyelnya, saking bandelnya, diajak naik perahu menyelamatkan dia, nggak mau dia. Bandelnya luar biasa. Maka anak itu pun Allah tenggelamkan, Allah incar seluruh air yang ada di sana, Allah kendalikan. Jadi pengendali air itu Allah, bukan avatar. Ingat, ini masalah tauhid. Ya. Penting anak-anak kita harus kita ingatkan, air itu di bawah kendalinya Allah. Allah pastikan yang nggak naik perahu Nuh pasti akan mati. Maka disebutkan dalam riwayat, ketika anak naik atas bukit, air itu menerjang bak harimau. Air itu seperti menggulung. Jadi air itu logikanya dari atas ke bawah. Tapi khusus kasus ini Allah ingin buktikan air ini bawa kendaliku. Engkau lari ke atas bukit pasti nggak selamat. Itulah yang Allah maksud. Allah penguasa dalam segala yang ada di muka bumi ini. Maka saat itulah anaknya tergulung-gulung, kena banjir dan wafat. Nuh mengucapkan satu kalimat, ya Rabb, innabni min ahli. Ya Rabb, innabni min ahli. Wahai Tuhanku, biar bagaimana anakku ini anggota keluargaku. Anakku ini anggota keluargaku. Jadi Nuh sedang melobi Allah, seolah-olah yang mengatakan, wahai Rabb, aku ini kan nabi, anakku ini anggota keluarga, ini orang dalam. Masa sih nggak bisa diajak? Ternyata status orang dalam nggak bisa dipakai di surga. Orang dalam hanya berlaku dengan syarat dan ketentuan berlaku. Kalau dia punya iman, boleh. Iman itu utamanya. Tapi anakmu nggak punya iman, no. Maka Allah katakan, dan inilah jawaban yang paling penting.
Ya Nuh, innahu laysa min ahlik. Nuh, dia bukan anggota keluargamu. Allah langsung korek. Walaupun kakaknya resmi, anaknya anggota keluarga, distempel oleh kelurahan, oleh cantor sama spirit, tapi di akhirat, no, dia bukan anggota keluargamu. Maka perjuangan kita sebenarnya di rumah itu memastikan kita ini mendapatkan stempel sah jadi keluarga kalau di surga kumpul. Jadi kalau yang selama ini ada saya sementara. Bahkan jodoh kita suami istri ini sementara. Jodoh itu ada 3 kata ulama. Ada jodoh fid dunia wal fil akhirah. Jodoh di dunia tapi nggak di akhirat. Siapa itu? 1, yaitu suami istri yang bercerai. Berarti nggak di akhirat. Ini pernah menikah, jodoh tapi nggak di akhirat. Yang kedua, jodoh yang disebutkan jodoh final, yaitu adalah suami istri yang dia salah satunya kafir atau dua-duanya kafir. Itu dialami oleh Asiyah dan Firaun. Ya, makanya mereka tidak lagi menjadi suami istri. Yang kedua, jodoh fil akhirah wala fid dunia. Jodoh di akhirat tapi tidak di dunia. Buat siapa nih? Orang yang di dunia ternyata keburu wafat sebelum takdir pernikahannya. Nanti di akhirat kalau pertemukan dia. Barulah yang ketiga, jodoh di dunia dan di akhirat. Jadi istri, suami di dunia menikah, di akhirat ketemu lagi. Ibu mau ketemu suami lagi, Bu, di surga? Kok agak berat gini ya? Kayaknya agak ragu gitu ya. Seolah-olah yang mengatakan emang gak ada yang lain. Bapak-bapak mau ketemu istri Pak surga? Bersemangat maunya. Karena bapak selain istri dapat bonus. Memang begitulah. Ibu-ibu bilang, emang gak ada yang lain? 1, ini karena mereka menganggap surga itu dengan versi dunia. Ada ibu-ibu pernah nanya di kajian saya, Ustaz, di akhirat laki-laki dapat 72 bidadari surga. Kita dapat apa? Dia harus tahu penjelasan Al-Quran. Pertama, setiap orang di surga dicabut rasa negatifnya. Wa nazana ma fi sudurihim min ghillin. Kami nazak dari dada mereka sifat ghil. Ghil itu dicabut. Ghil itu apa? Seluruh perasaan negatif. Jadi kalau di dunia bosan, di akhirat nggak ada rasa bosan. Ya dialah, nggak ada. Nggak ada. Di surga itu nggak ada perasaan bosan. Bosan itu penyakit real yang dicabut. Termasuk perasaan kesel, dendam, nggak ada. Termasuk cemburu, ya. Pertanyaan ibu tadi kan berbasis cemburu. Saya bilang, ibu kalau di surga cemburu itu udah nggak ada. Ibu ngeliat suami gandengan sama bidadari lain, ibu akan bilang gini, nyesel gue masuk surga. Oh itu makanya surga, kalau dia lihat dia berdua dengan yang lain. Ada. Di surga ibu ngelihat kayak gitu, ibu bilang, rantunya bidadari, minggir. Karena ibu akan menjadi hantunya bidadari. Allah muliakan. Yang kedua, ibu harus tahu Allah menghibur wanita juga di surga. Dan surah Al-Waqiah, yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Mereka akan dikelilingi remaja berondong yang kekal abadi. Jadi lebih unyu-unyu daripada Al-Ghazali, daripada Jimin, Paimin, Sarimin, kalah. Artinya ibu-ibu sudah dapat kalau masuk. Nah, jadi perjuangan kita itu adalah perjuangan memenuhi visi akhir. Makanya berjuanglah. Inilah kata kuncinya saya yang katakan. Khusus buat bapak-bapak. Sebagian bapak selalu mengatakan, saya udah banting tulang untuk keluarga, untuk memenuhi nafkahnya. Kalau cuman nafkah banting tulang, maka menyelamatkan keluarga dari neraka dan membuat surga lebih banting-bantingan, Pak.
banting tulang, banting lemak, banting semuanya ke perut. Sebab itulah yang benar. Sebagaimana kita tahu, Allah memerintahkan kita yang pertama bukan mencari nafkah, tapi menyelamatkan keluarga dari api neraka. Untuk bisa mengaplikasikan visi ini, dan itu diwujudkan dalam sebuah doa yang sering kita bacakan. Doa yang tadi juga sempat saya ucapkan, yang populer dalam surah Al-Furqan ayat 74. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Udah pada hafal? Saya yakin udah. Pertama, doa ini di dalam surah Al-Furqan 74 adalah rentetan dari firman Allah di surat Al-Furqan ayat 63 yang membahas hambanya yang digelari Ibadur Rahman. Jadi harus memahami ayat ini dari satu rangkaian narasi panjang. Allah memberi sebuah narasi hambanya yang terpilih, namanya Ibadur Rahman. Ibad itu jamak dari kata abdu. Ar-Rahman nama Allah yang mulia, dilekatkan ke sebuah nama makhluk. Kata Ibnu Abbas, ini menunjukkan keistimewaan makhluk tersebut. Bait itu adalah rumah. Baitullah berarti rumah Allah, istimewa. Itu istimewanya. Kalau sebut nama Allah. Khalil itu kekasih. Khalilur Rahman, Khalilullah, kekasih Allah, istimewa. Rasul itu nabi, tapi khusus baginda disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, Allah disematkan kepada Rasulnya, istimewa. Begitu Allah sebut Ibadur Rahman, ini hamba istimewa. Apa hamba istimewa? Cirinya pertama, alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yang berjalan di muka bumi dengan tawadhu, haunan, tidak petantang-petenteng, rendah hati. Dan kalau orang lain berkata-kata yang buruk, dia mengucapkan kalimat yang salama, menyejukkan. Maka Ibadur Rahman itu akhlaknya kepada makhluk sesama baik banget. Ini menunjukkan muamalah yang baik. Yang kedua, alladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Dan dia kalau berdoa di malam hari, dia sujud dan qiyam. Malamnya dipakai untuk mengkoneksikan ke Allah. Sama makhluk baik, sama Allah apalagi. Rajin sujud, rajin qiyam. Setelah menyebutkan terus sampai ayat 74-nya, barulah keluar doa ini tentang keluarga. Apa pesannya? Ini kata kuncinya. Hamba Allah yang istimewa peduli terhadap keluarga. Dia baik kepada sesama, good. Sujud dan qiyamnya rajin, good. Tapi dia harus punya pedulian sama keluarga. Jangan sampai ngakunya hamba Allah yang istimewa, tapi keluarga diabaikan. Ini kata kuncinya. Ayat ini mengajarkan tentang desain dalam berkeluarga. Selama ini kita nggak punya desain. Berkeluarganya nggak jelas desainnya apa. Yang pertama Allah katakan doanya, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Kita mengharapkan pasangan dan anak ini qurrata a'yun. Apa arti qurrata a'yun? Menyejukkan mata. Kalau kata Imam Al-Baghawi, makna qurrata a'yun adalah dum'un barid, air mata yang dingin. Apa maksud air mata yang dingin? Yaitu adalah puncak kebahagiaan seseorang. Yang kalau saking happy-nya udah nggak bisa ngomong apa-apa kecuali menetes air mata yang kalau disentuh dingin. Ya pernah ngerasain nggak umroh pertama atau haji pertama menginjakkan kaki di tanah suci ngeliat Ka'bah, cuman bisa bilang gini, ya Allah, air mata menetes itu kalau disentuh dingin. Itu namanya qurrata a'yun. Bahasa lain dari qurrata a'yun adalah speechless. Jadi maksud qurrata a'yun adalah speechless. Nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Jadi kalau bisa ngomong yes, itu belum qurrata a'yun.
Misalnya ibu bangun tidur tahu-tahu ngelihat suami bawain minuman karena kita lagi capek, masya Allah, si dia. Kemudian kita cek WA, cek akun Shopee kita, keranjang kita dicekotin semua mas suami. Mana ada 99 item lagi, kita cuma ngomong gini sama, ya Allah, itu menetes bu air mata. Cuman beda kalau suami menetes air mata karena tragis, ibu karena bahagia. Lawan qurrata ayun adalah sufnata ayun. Sufna itu maknanya dumu'un har, air mata yang hangat, yang menunjukkan rasa kecewa, rasa kesel yang udah nggak bisa lagi ngomel, nggak bisa lagi ngomong. Ini tetap lagi depresi. Kasus-kasus depresi itu karena kita nggak menangkap sinyal-sinyal depresi. Satu, awal orang mulai kesel ketika banyak ngomel. Dan itu tandanya masih sehat. Makanya bapak-bapak pastikan istri banyak bicara. Wanita yang sehat jiwanya minimal keluar 20.000 kata per hari. Maka ibu-ibu kalau mau aman jadi penyiar radio. Atau MC. Atau guru TK. Kalau masih banyak ngomel juga jadi operator telepon. Jadi itu ibu-ibu saya. Jangan pernah percaya terminologi yang mengatakan, Ustaz, maaf istri saya pendiam. No, sejatinya tidak ada wanita pendiam. Yang ada adalah wanita yang terluka hatinya. Gak ada istri pendiam. Curiga apa kalau istri pendiam? Kalau saya ngomongnya sepatah-sepatah sakit itu. Umi, udah makan? Udah. Makan apa? Ayam. Ayam apa? Goreng. Nah itu. Bahaya. Udah gitu. Dan ini kayaknya butuh nih. Diajak ngobrol lagi. Butuh diajak jalan. Gitu. Wanita yang kesehatan jiwanya ditanya 1, jawabannya 1000. Umi udah makan? Udah. Tadi kan Umi belen goreng tengah jalan ke Bu Tejo. Bu Tejo cerita katanya Pak Lurah nikah lagi di kerjaan sebelah yang kajian asuransi syariah. Katanya asuransi bagus banget. Kita dapat 100.000, bisa 5 juta dari bulan. Kita dapat untung nih. Kita daftar asuransi syariah gimana? Tadi perasaan bahasa ayam goreng ya. Kenapa ujung-ujung asuransi syariah itu sehat? Wanita yang sehat itu begitu Pak rumusnya. Kadang-kadang di luar dari nalar kita. Niat di rumah beli sabun cuci, pulang buat TV LG, iPhone Max Pro, perangkat Tupperware, hijab Alila, brosur apartemen. Itu saking sehatnya. Tinggal gantian suaminya yang sakit. Jadi begitulah rumus kehidupan. Di balik wanita yang sehat ada lelaki yang siap-siap kita Pak. Itu udah kita terima takdir itu. Qurrata ayun lawannya sudah. Jadi kalau udah ngomel masih sehat, tapi kalau sudah nggak mau ngomong, air mata menetes, selangkah lagi. Itu udah menahan amarah, udah nggak bisa lagi. Yang berat itu udah nggak bisa nangis, udah nggak bisa ngomel. Itu dia menutup luka batinnya. Dan itu bahaya. Suatu saat tiba-tiba dia depresi, halusinasi. Itu yang banyak terjadi sama kaum wanita yang sampai membunuh anaknya. Maka perhatikanlah bahasa tubuh wanita. Mengapa Allah ingin kita qurrata ayun? Pertama, karena rumah tangga itu yang pertama dibangun dengan konsep kenyamanan di antara kita. Disebut al-maskan. Rumah yang menyejukkan, rumah yang menenangkan, rumah yang bikin nyaman. Al-maskan. Jadi Allah dengan ayat ini seolah ingin memastikan rumahmu harus memberikan kontribusi setiap orang pulang rasakan desiran rasa nyaman. Dengan berbagai macam hiruk pikuk di luar, mereka pulang tiba-tiba alhamdulillah. Itu yang disebut qurrata ayun. Tapi Allah tak ingin kita berkeluarga cuman qurrata ayun. Allah ingin mengupgrade. Apa kata Allah? Mengajarkan doa, waja'alna lil muttaqina imama. Dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Allah ingin engkau berkeluarga itu cuman bukan mikiran kesenangan kamu saja kata Allah.
tapi pikirkan kontribusimu buat peradaban. Pastikan dalam keluargamu ada pemimpin bagi orang bertakwa. Dan itulah puncak dari keberkeluargaan kita yang disebut al-markaz. Al-maskan yang pertama, al-markaz yang paling puncak. Apa itu al-markaz? Ketika keluarga sudah sampai kepada titik diskusi, mau buat umat kita lakukan apa? Diskusinya bukan sekedar besok mau makan bakso di mana, enak nggak? Tapi yang paling tinggi adalah, nah, apa kira-kira kita lakukan buat umat? Anaknya sudah bisa diajak diskusi. Gimana kalau kita bikin misalnya Islamic Center, Pak? Papa ada uang, aku bisa mencari pengajarnya. Umi misalnya atau Mama bisa misalnya mencari ibu-ibu yang mendukung. Satu keluarga sudah mikirin ini, itu namanya keluarga puncaknya al-markaz. Inilah yang dimiliki oleh keluarga Ibrahim. Ibrahim keluarga yang sudah mikirin mau melakukan apa. Makanya diantaranya kontribusinya adalah membangun Ka'bah. Anaknya yang terlibat membawa batu, istrinya yang menyokong dari belakang. Dua ini contoh keluarga yang sudah memiliki kondisi peradaban. Ingat, basic pertama berkeluarga adalah al-maskan. Basic tertingginya, puncak tertingginya adalah al-markaz. Untuk bisa dari al-maskan al-markaz, kita butuh keluarga yang punya fungsi namanya al-madrasah. Nggak mungkin langsung al-markaz kalau nggak dibina, nggak ada konsep pendidikan, nggak ada transfer value. Bagaimana bisa anak punya ide yang sama bapaknya? Bisa ngelibatin anak untuk urusan berat bapaknya seorang ustadz, tiba-tiba gimana bikin pesantren? Apa pesantren, capek aku pesantren. Kenapa? Bapaknya, ibunya nggak mampu mentransfer nilai. Berarti gagal menjadikan rumah sebagai madrasah. Karena itulah tahapan berkeluarga itu lewat ini. Makanya sudahkah kita menjalankan fungsi satu, al-maskan. Maskan itu rumah yang menyenangkan, bikin nyaman. Jangan jadikan madrasah dulu, karena madrasah itu bisa berfungsi kalau penghuninya itu sering datang. Coba tanya Ustadz Farosul, bagaimana bisa mentransfer kurikulum kalau siswanya nggak pernah hadir? Jadi urusan kita hari ini adalah pengen madrasah tapi kenyamanan nggak ada. Anak nggak pernah pulang, bapaknya jarang ketemu. Gimana kita bisa mentransfer nilai? Katakanlah bapaknya seorang ustaz, ibunya seorang ustazah, tapi nggak pernah ketemu. Anak tahu dari mana pikiran bapak ibunya? Kalau ternyata apa? Dia sendiri nggak pernah bertemu. Makanya isu utama keluarga hari ini adalah rumah yang tak dirindukan. Bahasa sederhananya, serumah tapi tak sejiwa, bersama tapi tak terkoneksi, berkumpul tapi tak terhubung. Inilah isu utama keluarga di era modern yang disebut disconnection. Makanya kalau keluarga itu sudah disconnection, muncullah yang disebut new connection. Kita ngasih tahu anak kita, abang, nggak boleh begitu. Kamu tuh sebagai anak laki, mama so tahu kata yang Lex nggak begitu. Dia lebih percaya sama yang ada di YouTube. Kamu anak perempuan nggak boleh begitu. Kamu tuh muslimah. Mama so tahu kata Nikita Mirzani nggak begini. Kenapa kita gagal membangun koneksi? Jadi kalau Bapak Ibu nanti nanya tentang pertanyaan itu, jawabannya sebenarnya satu, diskoneksi. Rumusnya sederhana, setiap ada diskoneksi selalu new koneksi. Contoh, saya umroh perdana tahun 2007. Mendampingi Agim bawa 400 jamaah, agak-agak norak. Ustaz pertama muda berangkat ke sana, senang banget. Saya takut nggak bisa koneksi ke rumah, saya isi handphone saya pulsa 700.000. Saya yakin pasti bisa lah nelfon, masa pulsa banyak nggak bisa. Saya lupa kalau zaman dahulu kalau pengen ke luar negeri lapor dulu ke operatornya, dibuka roaming internasionalnya. Nggak kayak sekarang, gampang. Saya nggak lakukan itu. Berangkat saya naik pesawat, turun di Jeddah. Saya nyalain handphone, saya pede banget. Saya SMS ke keluarga, nggak masuk.
Kesel saya. Telepon nggak masuk. Perasaan pulsanya banyak deh. Seharian bukan ngurusin jamaah. Ngurusin piano koneksi. Saking stresnya saya udah seharian nggak terkoneksi. Saya bikin new connection. Saya cari nomor kartu baru di Arab. Ganti nomor kartu lama saya isi. Baru terkoneksi. Maka jangan bilang, kamu tuh gak dengerin mama ya. Kamu gak dengerin papa. Kok percaya yang lain? Ini tentang disconnection. Rumah yang tak memberikan kenyamanan pasti membuat anak mencari kenyamanan di rumah tersebut, almaskan. Maka kafe-kafe hari ini melihat peluang itu. Jadi kafe yang tumbuh subur, di sini banyak kafe, banyak. Jadi kafe buka 24 jam, dia tahu rumah hari ini nggak menjalankan fungsi almaskan. Kafe-kafe itu nawarin yang kita sebut kopi. Bukan kopi yang ditawarkan. Maaf ya, kalau kopi tawarkan, mohon maaf, yakin kopi di kafe lebih enak pada kopi di rumah? Enggak, saya yakin banget. Maaf, istri saya kolektor kopi. Istri saya kemanapun berada selalu nanya, ada kopi lokal nggak, Bi? Istri saya nggak mau oleh-oleh baju apa, kopi dia. Kopi dia, kolektor kopi. Kopi apapun dia selalu cari. Dan saya tahu betul, dia kemanapun selalu bandingin. Kopinya kurang nih. Wah, ini pas nih, dia racikan baristanya. Istri saya tuh senang dengan kopi. Kafe yang terkenal apapun yang di Jakarta itu sering, istri saya bisa tahu. Ini mah cuma jual nama doang. Kopinya mah nggak enak. Tahu. Makanya bukan kopi yang mereka jual. Mereka jual suasana almaskan. Mereka betah membuat anak bisa nongkrong 24 jam. Karena kita gagal membangun rumah almaskan, maka anak jarang pulang. Kalau sudah gagal membangun rumah almaskan, jangan berharap rumah jadi madrasah. Mau nasehatin, dianya nggak denger. Anak nggak akan dengar omongan dari orang yang nggak disuka. Maaf ya, jangan pakai kaidah santri dalam mengasuh, karena nggak pas. Kalau santri diajarkan unzur makola, wala tanzur mankola. Lihat apa yang dibicarakan, jangan lihat siapa yang bicara. Itu santri. Anak-anak kita enggak. Lihat siapa yang bicara. Dan itu kaidah yang normal. Kita pun begitu. Kita itu kalau udah nggak suka sama orang, nggak akan dengerin omongannya. Jujur, kemarin waktu pilpres kita beda pilihan. Tiba-tiba ada ustadz beda pilihan sama kita. Dia ceramah di masjid, mau didengerin. Enggak, apaan beda, enggak males. Padahal kan yang disampaikan kalau Allah, kalau Rasulullah. Kenapa hati kita sudah disconnect sama dia? Makanya anak itu kalau udah disconnect, nggak akan dengerin. Kalau anak zaman dulu, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Kalau anak zaman now, nggak gue biarin masuk kuping gue satu pun. Kalau masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, ada yang nyangkut, kata dia. Kok ini enggak, bapak ibunya ngomong, pasang headset. Gini-gini aja. Nggak ada yang dengerin. Maka urusan pertama dalam berkeluarga itu adalah bikin rumah almaskan. Rumah yang suasananya seperti surga, baiti jannati. Dan ciri pertama, ada 20 ciri, nggak mungkin saya bahas, 20 episode itu. Ciri pertama, rumah surga, periksa rumah masing-masing. Yaitu ketika rumah itu sudah sering ada ketawa bersama. Sebab Allah ketika menggambarkan tentang penduduk surga dan surat Al-Baqarah, wujuhu yawma idzin musfirah dahikatu mustabshir. Wajah mereka di hari itu berseri-seri, tertawa happy, bergembira ria. Jadi penduduk surga itu cirinya suka ketawa. Jadi kalau di rumah itu nggak pernah ketawa, mereka cari, ingat, tertawa bagi anak muda zaman now udah kayak NKRI, harga mati. Nggak dapat dari mama papanya, saya cari di luar. Makanya kafe itu menawarkan tempat ketawa. Jujur aja aku tanya, di situ mereka bebas ngobrol, bebas ketawa. Di rumah nggak bisa. Sampai ditanya, tinggal di mana kamu? Tinggal di Korea, maksudnya Korea Utara. Karena ngeliat bapaknya, ngeliat Kim Jong Un lagi nyamar. Kentut sedikit, nuklir.
Jadi nggak ada tuh ketika ngobrolan itu adalah ketawa. Rumah itu harus mampu memfasilitasi penghuninya itu bisa ketawa di dalam rumah. Makanya Nabi menggaransi. Hadisnya jarang Anda dengar. Tapi di sini sahih riwayat Imam An-Nasai. Kata Nabi, kullu syai'in laysa lahu fihi min dzikrillah la'ibun wa lahwun illa. Segala sesuatu kalau nggak ada zikir kepada Allah adalah sia-sia belaka, kecuali apa pengecualiannya sesuatu yang sia-sia kalau nggak ada zikir? Mula'abatul rajul ma'a ahlihi, canda tawa seseorang kepada anggota keluarga. Nabi menggaransi, kamu bikin keluargamu ketawa, kamu dapat pahala. Sayangnya hari ini kita ini terlalu serius dalam berkeluarga. Banyak orang tua kalau ngadu saya, Ustaz, anak saya begini, saya udah sering banget nasihatin Ustaz, udah sering banget. Itulah masalahnya, anak capek dinasihatin. Ibu nggak tahu Bu, anak di sekolah udah ketemu ustazah. Dia di masjid ketemu ustazah, di rumah ustazah lah. Ya elah, suruh ustazah ya. Baru ngomong sedikit, mama, tadi kan di kelas ada naksir aku. Nah, Allah berfirman dalam Quran, A'udzubillahi ya elah, di ruqyah ya, asap selambul panas. Padahal yang dibutuhkan adalah dia naksir kamu. Maksudnya orang gimana? Dia ingin sesuatu yang nyantai dulu. Dia tentu terlalu serius. Ada orang ngobrol di meja makan tuh ngobrol yang happy. Lagi ngobrol nanya, nah menurut kamu inflasi ekonomi berapa persen? Ya Allah, nanya inflasi. Perasaan dulu Ibu Sri Mulyani gak gini-gini amat tuh meja makannya. Kita terlalu tegang dan berkeluarga. Sampai seolah-olah kalau anak ustadz itu pembicaraan tentang ayat itu juga. Saya kalau sama anak saya kadang-kadang tebak-tebakan. Saya kadang-kadang iseng bercanda aja sama anak-anak. Kenapa anak babi jalannya nunduk? Nggak tahu, soalnya dia malu ibu bapaknya babi. Ih, babi bisa aja. Sekarang kenapa anak kodok jalannya lompat-lompat? Nggak tahu, soalnya dia seneng ibu bapaknya bukan babi. Terus saya tanya lagi, kalau anak kanguru tau nggak kenapa lompat-lompat? Aku tahu, karena dia seneng kan ibu bapaknya bukan babi. Anak kanguru jalan lompat-lompat, namanya juga anak-anak bisa lompat-lompat. Jadi kadang-kadang kita tuh lupa membangun sesuatu yang membuat almaskan. Sebab rumusnya dari sisi ilmu neuroscience. Setiap ketawa yang dibangun suatu tempat menghasilkan hormon dopamin yang buat dia mengulangi lagi. Besok lagi, ya, seru banget deh, seru banget. Tahu nggak kalimat seru bagi anak adalah ketawa. Yang disebut seru bagi anak adanya ketawa. Seru banget, Bi. Itu maksudnya bisa ketawa gua. Jadi sebut seru itu adalah bisa ketawa. Coba sekarang cek rumah kita masing-masing itu. Adakah ketawa bersama saat kumpul? Atau jangan-jangan yang ada adalah banyak transfer nasihat? No, nanti madrasah itu ketika mereka sudah nyaman. Karena rumus mendidik anak itu kesan dulu baru pesan. Tadi sudah taklif qobla ta'rif, ikat hati baru nasihati. Attachment before achievement, lekat dulu baru kasih hasil. Dan itu rumus utama yang harus kita pahami. Baru setelah maskan nyaman madrasah, kita bisa bikin kurikulumnya. Obrolan-obrolan kita baru kita selipkan. Abang, walaupun nasihat dia nyantai, nyaman, gak akan ini. Iyalah, papahnya nasihatin, mama nasihatin. Baru setelah punya value yang sama, baru dia mikirin, nanti aku udah gede mau terusin perjuangan Abi. Aku mau mendakwah seperti Abi. Aku mau kita sekeluarga bikin program untuk masyarakat. Dahsyat keluarga yang kayak gini. Makanya bercita-cita untuk masuk surga sekeluarga itu di-manage dengan apa yang kita lakukan di dalam rumah. Dalam antaranya, yuk abis ini betul-betul serius mengelola keluarga. Sekarang saya tanya, selama ini udah serius belum dalam berkeluarga? Jujur saya tanya, udah serius belum? Bapak udah serius belum? Apa buktinya seorang serius dalam sebuah keluarga? Apa buktinya? Apa cirinya? Apa yang bisa disana? Apa ciri udah serius nih? Tahu nggak?
Apa ciri orang serius? Apa buktinya? Menurut ibu apa? Ini keluarga serius loh Ustaz. Apa cirinya? Ada yang tahu? Apa Pak? Ciri orang itu sudah serius berkeluarga. Apa Bu? Semuanya sempat didiskusikan. Ren. Ciri orang serius berkeluarga adalah adanya rapat. Ciri orang berkeluarga itu adanya rapat. Jujur, saya datang ke sebuah perusahaan, saya bisa tahu nih perusahaan serius atau enggak. Ya, misalnya apa? Seorang investasi dalam sebuah bisnis, dia bilang, ini ya, pokoknya besok kita rapat produksi, besok rapat distribusi, sampai anak komplain, bos rapat mulu, saya serius. Saya nggak mau rugi dong, saya udah investasi sekian miliar. Saya ketua DKM masjid, kemudian saya bilang setiap pengurus masjid setiap malam Jumat rapat. Ustaz, rapat mulu, ini bentuk cara kita serius. Ini amanah umat, kita punya target zakat, dia infak sedekah sekian, program sekian. Kalau nggak rapat, gimana bisa mengaplikasi? Rapat. Maka bohong kalau ada keluarga itu serius tapi nggak pernah rapat, ngumpul bareng khususnya bapak ibu. Nggak pernah rapat. Sebab dari rapat itu keluarlah rumusannya. Anak tahu kita serius. Sebab hari ini orang baru rapat nanti menjelang anak nikah, menentukan sewa JCC atau balik Kartini. Nanti pas nikah baru kita rapat tuh menentukan nanti cateringnya mau sewa yang catering pagi sore atau yang siang malam. Jadi kita baru rapat itu doang. Maka di antara ciri keluarga serius sampai tahapan berkeluarga itu kita bikin. Bagaimana menciptakan almaskan, kapan makan bersama. Makan bersama itu wajib. Jadi nggak bisa kita bilang kalau nggak pernah makan bersama. Sebab momen yang akan anak ingat ketika dewasa itu di antara saat makan bareng. Makan bareng itu sunnah yang Nabi ajarkan dalam hadis. Nabi katakan, fajtami'u ala tu'amikum, makanlah kalian sama-sama. Wa dzkuru smallahi alaihi barak lakum fi. Sebut nama Allah di dalamnya, niscaya turun keberkahan terhadap kalian. Jadi kalau ciri keluarga itu diberkahi, satu, sering makan bareng. Makan bersama. Dari situlah kita bisa ngobrol ringan. Termasuk nanti adalah adanya kita baru rapat diskusi. Nanti liburan gimana? Termasuk pembicaraan liburan. Kami itu kalau saya rapat setiap Senin malam sekeluarga. Tapi karena saya pekan ini keluar, kita pending rapatnya. Setiap Senin makan bersama. Anak-anak gantian milih menunya. Pekan ini jatah si adik menentukan di restoran mana. Pekan depan jatahnya si kakak. Jatah abinya. Semua nggak boleh komplain. Menu apapun kita yakin sama-sama hal. Di rapat itu kita ngobrol nyantai, tapi ujung setelah nyantai baru kita bahas serius. Rapat bersama disebut makan bersama itu pun asal memenuhi 5 ciri. Jangan sebut makan bersama kalau nggak punya 5 ciri ini. 1, makan bersama cirinya adalah wujuhu ila ta'am, menghadap ke makanan. Bukan makan bersama kalau makan sambil ngelihat TV. Menghadap ke makanan. Makanya sunnahnya itu bukan prasmanan di depan kita. Itulah dianjurkan oleh Nabi. Nabi mengatakan, disebutkan oleh Abu Hurairah, Nabi itu selalu julusu haulat ta'am. Nabi itu duduk mengelilingi makanan. Makanya kalau yang benar itu makanan ditaruh di depan, kalau perlu 1 hidangan besar. Boleh. Itu yang dilakukan kalau kita umroh bersama-sama dengan jamaah lain. Yang kedua, makan bersama cirinya adalah memakan dari wadah yang sama. Ya, wadah yang sama. Atau kalau kita agak jijik karena pernah ngeliat iklan perindapan gitu ya, kita taruh di wadah itu boleh itu. Taruh satu-satu boleh. Itu yang ketiga, saling mencicipi. Makan bersama itu sunnahnya dah. Cobain dikit ya, Dek. Ini ayamnya enak juga nih. Terus istri kita coba ini abang ya, ikannya dihabisin semua sama dia. Ya Allah. Perasaan maksudnya cobain, bukan ngerampok ini mah.
Itu sebut makan bersama, saling mencicipi. Bahkan kuman minum saja Rasulullah mencicipi minuman dari istrinya. Minum tuh. Ini Rasulullah bukan karena irit cuci gelas, cuci piring. Nabi mengajarkan minum. Minum dikasih. Dan prinsipnya kalau udah dalam proses berkah, jangan pakai dikasih dulu, aku lagi diet. Diet terlarang, udah urusan makan bersama. Cukup mencicipi. Ya. Jadi kadang-kadang kita lupa nyari berkahnya. Nabi minum aja dikasih. Ya kalau istri dikasih minum suami, bekas jigong, bekas gagal. Dia nggak tahu di balik jigong itu ada keberkahan. Tapi please, suami tahu diri, jangan teman-teman ada berkah minum, nggak. Itu jijik semua orang ada. Yang keempat, makan bersama itu adalah tidak ada media penghalang. Hukum fikih membaca Quran di meja makan, karena kaidah para ulama al-amal bil innal amal bil makan. Amal itu tergantung makannya. Likul amalin makanuha. Setiap amal tergantung tempatnya. Zikir baik, tapi di WC kita zikir haram. Maka baca Quran di meja makan itu malah membuat orang lain nggak bisa menikmati. Baca Qurannya itu menjadi makruh. Perhatikan, media Quran itu bagus, tapi meja makan makruh. Maka ini yang terjadi. Kalau Quran aja makruh, apalagi gadget. Disinilah momen yang haram pakai gadget. Kumpulkan gitu. Kalau cuma scan menu, oke, udah selesai, taruh. Kita nggak punya aturan di meja makan. Makan ada ibu-ibu, anaknya sengaja dari kecil supaya nggak ganggu makannya. Ayo mas, nggak bener. Ini bukan makan bersama, makan di tempat yang sama. Itu membuat nggak ada koneksi, nggak ada pengalaman yang membuat mereka merasa happy setiap meja makan. Karena nggak ada yang namanya narasi obrolan. Yang kelima disebut makan bersama adalah ya tahadas mahum, saling ngobrol. Ngobrol itulah indikasi makan bersama. Maka itulah berkeluarga kita. Maskan, bikin nyaman, baru madrasah. Bikinlah kita rapat. Bikin value. Kalau di keluarga kami itu sampai bikin visi misi berkeluarga. Visi terselamatkan dari neraka. 2, masuk surga bersama. Misi menjadikan keluarga sebagai al-maskan. 2, menjadikan keluarga al-madrasah. Yang ketiga, menjadikan keluarga sebagai al-markas. Itu kami tempel di dinding kamar. Sampai nilai-nilai dasar keluarga beriman. Beriman itu singkatan dari Bedri Jaisur Rahman. 1, S, spiritual. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. 2, K, kebersamaan. Dalam keadaan susah bersama, senang apalagi. Yang ketiga, keterbukaan. Tidak ada rahasia di antara kita kecuali dosa yang Allah yang tahu. Yang keempat adalah yang disebut kasih sayang. Ya, yang kelima adalah menjaga kehormatan. SKKKM. Nah, bikin itu di rumah. Bikin. Jadi kalau kita serius, anak tahu. Karena saya masuk perusahaan Telkom, saya tahu serius banget. B, berakhlak. B-nya apa? Kan kita berperusahaan aja seserius itu. Visi misi sekolah, tuh sekolahnya ada. Tapi di rumah nggak ada. Nilai-nilai dasar SDT Cordova 7 pilar misalnya ya. Wow, gitu serius. Di rumah nggak ada. Gimana anak bisa menyadari ini rumah sebagai madrasah? Nggak ada fungsinya. Oke ya, baru al-markas. Baik, itulah mengapa tahapan berkeluarga dalam Islam. Nah, baik. Untuk memulainya gimana Ustaz? Untuk memulai ini, mulailah dengan konsep yang diajarkan dalam surat Al-Furqan tadi. Allah mengatakan, doanya gimana? Rabbana hab lana min azwajina. Baru zurriyatina. Ayat ini memberitahu rumah yang seperti ini bermula dari pasangannya dulu. Dimulai dari azwaj. Baru zurriyah. Kenapa azwaj? Karena kalau bapak ibunya nggak harmonis, maka anak nggak akan bisa mendapatkan dampak dari bapak ibunya. 80% masalah pengasuhan bermula dari bapak ibu yang nggak harmonis. Dan Al-Quran pakai redaksi azwajina. Azwaj ini jamak dari kata zauj. Dr. Aisyah Syati, pakar tafsir Quran, mengatakan
bahwa Al-Quran memakai kalimat zauj atau azwaj menunjukkan pasangan yang ideal. Pasangan yang tidak ideal, Quran selalu memakai kalimat imro'ah. Imro'ah itu menunjukkan tidak ideal. Pertama, pasangan yang tidak ideal itu imro'ah, pasangan yang beda keyakinan, beda pemahaman. Lihat surat At-Tahrim, mulai dari ayat 9-10, ketika Allah memberitahu pasangan yang disebut imro'ati Nuh, imro'ati Lut. Apa artinya imro'ah? Satunya muslim, yang lainnya kafir. Ini beda keyakinan, beda pemahaman. Makanya Nabi Nuh, istrinya, siapa nama istrinya Nabi Nuh? Ada yang tahu? Nah, istri Nabi Nuh, Nyonya Nuh. Enggak, nama istri Nabi Nuh adalah Wa'ilah. Wa'ilah. Lut istrinya Wali'ah. Ini pendapat dari para mufassir. Nuh, Lut, seorang Nabi mulia, istrinya kafir dan kafiroh. Dua insan ini pasangan yang beda keyakinan, beda pemahaman. Asia, siapa suaminya? Ya, Firaun, bukan Firgun, itu beda. Asia, suaminya Firaun. Satu wanita soleha, satu kafir. Maka satu pasangan yang beda keyakinan, beda pemahaman itu imro'ah. Ibu semangat ngaji, suami malah nggak pernah ngaji, atau sebaliknya suaminya ngaji, istrinya enggak. Maka dalam pengambilan keputusan pasti beda. Kamu mah terlalu ekstrim. Apa-apa pakai ayat, apa pakai ayat, nyantai aja. Anak-anak dosa nggak apa-apa, setiap kita berdosa, pilih dosa masing-masing. Itu ada loh seorang ayah dan begitu. Kayak lu so suci aja. Ini kenapa? Karena beda keyakinan, beda pemahaman. Maka makna imro'ah adalah pasangan yang beda keyakinan, beda pemahaman. Yang kedua, imro'ah itu maknanya adalah pasangan yang satu keyakinan tapi di jalan yang sesat. Contohnya siapa? Contohnya adalah Abu Lahab dan istrinya. Saya selana ronzata lahab wa imro'atuhu kami lemparkan Abu Lahab ke neraka, demikian juga istrinya pembawa kayu bakar. Maka pasangan yang satu keyakinan tapi berada di jalan sesat itu juga imro'ah. Jadi kita tuh jangan satu keyakinan doang, tapi bener nggak? Ya, makanya jangan iri kalau ada pasangan yang kelihatan kompak tapi berada jalan yang sesat. Hai guys, gue sama suami gue guys lagi di pantai, kita rencana mau mabung bareng. Habis ini kita makan apa sayang? Babi rica-rica kayaknya enak tuh. Ih, romantis so sweet. No, pasangan yang satu keyakinan tapi dia berada sesat, nggak usah iri. Makanya Abu Lahab dan istrinya kompak tapi maksiat. Bayangkan Nabi pernah lewat depan rumah mereka, tiba-tiba Ummu Jamil bilang gini, pokoknya kalau Muhammad lewat depan rumah kita, aku lempari dia dengan kotoran onta. Kata saya Ummu Jamil. Kata suaminya, duhai istriku, engkau selalu mendukung perjuanganku. So sweet. Menurut kita, itu bukan yang disebut azwaj. Zauj itu pasangan yang ideal. Makanya Allah ketika menyebut pasangan ideal itu selalu zauj. Nabi dengan istrinya, ya ayuhan nabi, qul li azwajika, wahai nabi katakanlah kepada azwajmu. Nabi Adam dan istrinya, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah, wahai Adam tinggallah kamu dan zaujmu di surga. Orang masuk surga, apa kata Allah? Udkhulul jannah antum wa azwajukum tukhbarun. Masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan azwajmu akan bergembira dalamnya. Azwaj pasangan ideal. Tapi kalau imro'ah pasangan yang tidak ideal. Satu pasangan tidak ideal tadi apa cirinya? Yaitu pasangan yang beda keyakinan, beda pemahaman. Yang kedua, berada di jalan yang sesat. Yang ketiga, pasangan tidak ideal adalah yang salah satunya wafat, sehingga membuat yang lain menjadi single parent. Ini terjadi dengan apa yang dialami oleh seorang wanita yang disebutkan surah Al-Imran ayat 36, yaitu adalah
Hana istrinya Imron. Wa idh qalat imro'ati Imron, berkatalah imro'ahnya Imron. Kenapa sebut imro'ah? Padahal mereka orang yang soleh, dua-duanya soleh, berada jalan yang benar, pemahaman yang sama, tapi salah satunya wafat. Makanya pasangan ideal itu adalah punya program menua bersama dengan menjaga kesehatan. Bikin program sehat bareng supaya apa? Menua dan ngurus anak bersama. Itu yang terjadi dengan Imron. Yang keempat, imro'ah itu pasangan yang LDR-an. Ada yang LDR-an. Tidak ideal. Makanya Allah sebutkan dalam surat Hud ayat 71. Wa imro'atahu qa'imatun wa dhahikat. Ya, fabasyarnaha bi ishaq. Allah memberi gelar kepada Sarah dan kalimat wa imro'atu. Kenapa Sarah disebut imro'ahnya Ibrahim? Di antara penjelasan para ulama, karena Ibrahim dan Sarah jarang ketemu, LDR-an. LDR itu tidak ideal. Apa yang terjadi kalau orang LDR-an? Miskom, jarang rapat, walaupun belum tentu dianggap gagal, tapi tidak ideal. Yang kelima, pasangan yang tidak ideal adalah yang salah satunya berakhlak yang buruk, bahkan menghalangi hak yang lain. Itu terjadi dengan yang disebut istrinya dari Zakaria. Dalam surat Maryam ayat 5 Allah berfirman ketika Zakaria berdoa, wa imro'ati akiro, sementara imro'ku mandul. Disebut imro'ah karena istrinya Zakaria itu mandul. Tapi perhatikan, menurut para mufasir, mandulnya istrinya Zakaria bukan karena rahimnya yang tidak bisa hamil, tapi maaf, karena lisannya yang tajam. Dia kalau ngomong nyelekit, menyakitkan hati orang. Allah tunda dia hamil. Setiap ada pembuahan gugur. Kenapa sampai Allah bikin dia nggak bisa hamil? Ternyata Allah tak ingin nanti Nabi yang lahir dari rahim dia, itu Yahya, diasuh dengan ibu yang lisannya tajam. Allah tak ingin seorang nabi diasuh dengan ibu lisan tajam. Maka Zakaria bersabar. Dia didik istrinya. Dia bantu istrinya memahami kesalahannya. Sampai istrinya berubah. Sampai akhirnya Allah karuniakan anak. Saat umur berapa? 70 tahun. Lihat surat Al-Anbiya 90. Allah ganti redaksi yang tadi imro'ah jadi zauj. Waslahna lahu zaujahu. Maka kami perbaiki zaujnya. Tadinya imro'ah. Zauj menunjukkan sudah ideal. Dari situlah kita tahu pasangan ideal itu cirinya. Kenapa nggak bisa? Oke. Nah ini pasangan ideal. Maka pasangan ideal itu cirinya adalah memiliki pemahaman dan keyakinan yang sama. Berarti ciri pertama ini diwujudkan dengan cara apa? Caranya adalah belajar bareng, ikut pengajian bareng, program belajar dan mengaji bersama. Setelah ini ibu-ibu, bapak-bapak pastikan punya jadwal ngaji bareng. Karena banyak ibu-ibu ngaji, bapaknya enggak atau sebaliknya. Akhirnya apa? Sering ribut. Makanya banyak yang kajian itu sering nanya, Ustaz, saya sering ikut kajian parenting, tapi suami saya enggak, jadinya gimana? Berarti target ibu bikin suami ngaji. Pertanyaannya, kenapa suami males ngaji parenting? Tahu, beda dengan bapak-bapak di sini nih. Masya Allah, kita beri tepuk tangan, bapak-bapak ini luar biasa, mau datang. Walaupun saya nggak tahu apakah datangnya di bawah tekanan istri atau enggak, saya nggak tahu. Ya, sebab ada juga istri ngancam datang kajian, papa kalau nggak datang nanti malam tidur di teras. Tapi insya Allah nggak, bapak-bapak ini luar biasa. Artinya gini, kalau ibu-ibu punya masalah ketika suami nggak hadir, itu evaluasi. Salah satu kebiasaan buruk seseorang belajar parenting, tahu nggak apa? Setiap pulang selalu atau kajian itu selalu mengirim WA ke suami setiap naruh resume kajian, nggak bakal dibaca. Apalagi kebiasaan orang tua zaman now suami istri, setiap ada ceramah yang menguntungkan saling kirim reels di DM IG masing-masing, nggak bakal ditonton. Ini kebiasaan jelek nih. Ustadz ceramahnya bagus nih tentang ayah, direkam, dikirim, baca apa, nggak bakal dilihat.
Kalaupun dilihat emang suami langsung berubah. Luar biasa, subhanallah. Berarti selama ini aku bersalah, aku tobat. Nggak ada. Ibu-ibu, banyak kita yang lupa. Bapak-bapak ini makhluk yang unik. Saya pelajari psikologi laki-laki, ada satu kalimat dari Aristoteles. Walaupun saya sedikit beda, tapi nggak apa-apa, jadi pelajaran. Aristoteles bilang gini, laki-laki itu kayak monyet. Jangan diain. Monyet tuh kalau naik pohon, ada angin kenceng menghanyun-hanyunkan dia, monyet nggak jatuh, dia malah asik gitu. Tapi begitu anginnya ganti angin, tadi kan angin ribut, angin topan, begitu anginnya jadi angin sepoi-sepoi, baru dia ngantuk-ngantuk, monyetnya jatuh. Apa kesimpulan dari Aristoteles? Wanita lebih sering jadi angin ribut bagi suami daripada angin sepoi-sepoi. Setuju, Pak? Wah, setuju. Catat tuh, suami siapa tuh kayak gitu? Catat. Bu, suami nggak bakal berubah hanya karena ibu langsung ceramahin. Nggak bakal, egonya itu nolak. Target ibu adalah dia mau ngaji. Gimana Ustadz biar mau ngaji? Satu, jangan diceramahin. Jadilah duta pengajian. Karena suami tahu gara-gara ngaji istrinya bermanfaat buat keluarga. Ini kata kuncinya. Karena banyak, ini kasusnya kenapa saya ngomong, karena kejadiannya ibu-ibu sering kajian parenting, bapak-bapak enggak. Karena laporan bapak banyak, ibu-ibu setelah ikut kajian semakin soleha, semakin songong. Salah dikit keluar ayat kayak tadi. Bapaknya langsung disalah-salahin, gak bakal mau. Yang ibu lakukan apa? Justru menunjukkan nih perubahan habis pengajian. Dipakai suami respon terbaik. Sayang, syuk. Apa Kanda? Butuh apa? Kamu pelayanan premium, pertamax, atau pertalite itu kan? Enak. Nanti suami bilang, kamu tuh berubah banget ya sekarang. Tanya, lebih baik apa lebih buruk? Ya lebih baik. Baru punchline-nya, efek pengajian, Mas. Kan dia nanya, ngaji di mana? Itu sama Ustadz Dendri. Ajak dong lain kali. Oh, dia udah pulang Jakarta. Mendingan ikut kajian online-nya. Mau. Tapi kalau setiap kajian ibu pulang bawa ayat-ayat dari saya, langsung ditanya, ngaji sama siapa kamu? Ustadz Dendri. Aku cari aku IG-nya, aku blok tuh Ustadz. Resek banget datang kemari bikin istri-istri malah membangkang. Nah itu satu, ini catat nih. Yang kedua, kalau ngajak suami ngaji, POV-nya kebutuhan kita. Mas, temenin aku pengajian parenting yuk, biar aku jadi ibu yang baik. Jangan kebalikan ya, Mas, temenin aku pengajian parenting biar kamu jadi suami yang baik. Yang sebenarnya, emang aku belum baik. Hah? Jadi selama ini ribut. Biar aku jadi ibu yang baik. Jadi bapak-bapak ini awalnya nemenin. Dari nemenin itulah ustadznya bahas tentang bapak. Kan nyambung ini. Oh iya. Yang ketiga, ini saya ngajarin teknisnya nih. Bagi yang belum suaminya, belum juga mau ngaji. Yang ketiga, manfaatkan golden moment. Golden moment itu apa? Nih, seringkali suami tiba-tiba ngajak gini. Saya, besok kan milad anniversary kita kan. Kamu mau hadiah apa? Ibu-ibu kalau tawarin semua hadiah langsung kepikiran, aku mau ke Kapadokia, it's my dream. Ya elah, nggak usah ke Kapadokia, ke Alfa Media aja dulu. Ngapain? Bu, kalau udah tawarin hadiah langsung tanya balik. Serius Mas? Oh, ngasih hadiah? Iya. Bener nggak deh? Iya bener lah. Ya udah deh. Hadiah buat aku adalah bisa nggak kita ngaji bareng sepekan sekali? Itu hadiah yang baik untuk aku. Itu yang ibu harus kejar. Jadi udah deh aku ngaji. Nah kebetulan ustadznya hari ini ngajak umroh. Jadi kita ngajinya masuk umroh ya gitu. Kan enak tuh karena ustadznya masuk umroh gitu. Jadi ibu-ibu kalau di antara tawarin ngaji kita tawarin mau nggak? Kita ngaji bareng. Keluarga kalau sudah ngaji bareng, dia dapat esensi dari berkeluarga. Pemahamannya sama. Jadi pasangan dia itu ngaji bersama. Yang kedua, berada jalan benar, bikin program spiritual bersama. Bangunin tahajud, jadi imam suami, sesekali murojaah. Aku tuh hafalannya nggak bagus deh. Terus saking ikhlasnya aku hafalnya surat Al-Ikhlas. Ya udah Mas, hari ini tambahlah ayatnya apa gitu. Jadi kayak gitu.
Jadi bikin besok saum bareng, buka bersama gitu. Yang ketiga, menua dan mengasuh anak bersama, bikin program sehat bareng. Saya ingat banget istri saya pernah nanya gini, dan itu membuat saya baru sadar, Abi, apa bukti Abi cinta sama Uma? Saya langsung bilang, emang transparan kurang katanya. Abi cinta nggak sama Umi? Ya, cinta lah. Buktinya apa? Saya jawab apapun ternyata nggak sesuai. Kalau Abi cinta sama Umi, yuk kita niatkan jaga kesehatan bersama biar kita menua dan mengasuh anak bersama. Jangan ngomong cinta kalau membiarkan tubuh sakit sehingga membiarkan salah satu di antara kita adalah wafat, yang lain menelan sendiri. Saya baru sadar kebutuhan di antara pasangan itu ingin bisa sehat bareng, menua bareng. Baru dari situ saya sadar kenapa saya harus mengontrol makanan saya, harus olahraga. Karena itu ikhtiar, urusan ternyata besok wafat kecelakaan itu urusan takdir. Tapi ada usaha bahwa aku tuh pengen menua bersama kamu. Makanya jangan bapak-bapak sekarang semangat pedal, semangat bapak nge-gym. Bapak-bapak nge-gym, ibu-ibu nge-mall, kan jauh banget. Ya, habis nge-mall ibu-ibu ngemil. Habis itu ngomel, itu aja kan. Yang keempat, pasangannya dia mulai tinggal bersama, bikin konsep serumah sejiwa. Apa ciri serumah sejiwa? Tadi ngobrol bareng, ada sesi malam sebelum tidur, itu ngobrol bareng, serumah sejiwa. Yang kelima, pasangan ideal adalah saling memperbaiki diri kayak Zakaria. Apa maksud saya memperbaiki diri? Bayar utang dan luka pengasuhan masing-masing. Aku tuh dari dulu nggak pernah dipeluk sama ayahku. Makanya tuh orangnya tuh agak gimana gitu. Oh, berarti suaminya rajin memeluk dia. Aku tuh nggak pernah dapat kalimat romantis dari orang tuaku. Makanya aku susah ngomong cinta. Di kepalaku tuh dari kecil tuh terbiasa bapak ibu ngomongnya kasar. Makanya tuh ngomong sayang tuh susah. Bukan aku nggak mau. Aku mau ngomong kamu saya Tony Rojim tuh kan keluarnya gitu. Bukan sayang, saya Ton kan itu kesel. Bukan karena dia nggak cinta, karena isi kepalanya tidak punya referensi kalimat mesra. Disitulah kenapa kalau pasangan kita kasar, belum tentu karena dianya memang jahat, karena dia nggak tahu apa yang disebut kelembutan, karena dibesarkan dari pola asuh itu. Itulah kenapa ta'aruf level tertinggi suami istri adalah ketika sudah mengenali inner child-nya, traumanya, luka pengasuhannya, apa-apa hubungan dengan bapak ibunya. Sebab ta'aruf hari ini itu sebatas cuman tahu dia suka duren, ini nggak suka duren, dia seneng main pedal, ini enggak. Atau yang kedua, dia emang orangnya itu sangat anti terhadap Wahabi, dia mah ini gitu doang. Jadi cuman tahu value-value, cuman tahu suka, tapi ta'aruf tertinggi seseorang tuh sampai tahu, sampai dia itu punya luka pengasuhan atau enggak, sampai dia punya utang pengasuhan enggak, itu yang membuat kita paham. Oke, dia orangnya kurang dari sisi ini, dan saya nggak akan menuntutnya. Gitulah disebut pasangan yang ideal. Jadi catat 5 hal ini, kalau ingin keluarga dalam hal ini supaya bisa menjalankan perannya sebagai al-maskan, al-madras, al-markas, mulailah dari bapak ibunya. Bapak ibunya dulu. Nggak bisa bahas anak kalau bapak ibunya nggak beres. Saya tuh udah bertahun-tahun jadi konselor. Setiap anak bermasalah, saya sampai kesimpulan, saya cek bapak ibunya dulu. Ada seorang ibu ya, Ustaz, anak saya narkoba, Ustaz, tolong bantu saya, gimana Ustaz, saya udah jatuh, stres nih Ustaz. Ibu masih punya suami, udah, oke, konsultasinya berdua, nggak mau sendiri saya. Kapan Ustaz? Saya kasih tanggal nih. Saya nggak ada waktu lagi. Kalau ibu mau tanggal sekian, saya usah ini Ustaz. Mudah punya suami saya mau. Datang suaminya mau. Pas hari H baru salaman nama saya. Ibunya langsung duduk. Langsung curhat. Ya Allah Ustaz. Ya anak saya bukan sekedar make Ustaz. Udah jadi bandar Ustaz. Ya Allah. Saya bingung banget Ustaz. Apa respon suaminya? Istrinya curhat. Lebay. Gak mungkin juga anak jadi bandar. Kamu cerita berlebihan. Mana mungkin? Jadi pengedar mungkin, bandar mana bisa anak saya jadi bandar. Istrinya tersinggung, diam aku lagi curhat sama Ustaz. Kamu kayak pernah mikirin anak, cuma bisa bikin doang. Si suami tersinggung, kamu pikir kamu doang mikirin anak? Aku mikirin anak, cuman gak kayak kamu. Kamu tuh bawel, makanya anak gak nyaman sama kamu.
Diam, nanti di luar. Di depan saya. Di depan saya ribut. Akhirnya, maafin ya Ustaz. Nggak apa-apa, udah. Gini deh. Kita nggak bahas masalah anak dulu. Saya mau tanya dulu. Bapak, mana Pak? Diam dulu ya Pak ya. Bu, saya mau tanya. Udah berapa tahun nikah? 17 tahun Ustaz. Oh. Gimana Bu rasanya menikah sama suami? Ya, mau gimana lagi? Udah takdir. Ketika pasangan menjawab mau gimana lagi, udah takdir, bukan bab iman yang kita bahas. Disitulah saya memahami 17 tahun dia menikah, dia menyimpan emosi negatif, itulah yang tanpa sadar dibuang ke anak. Sambil gendong, nggak sengaja curcol, jadi kayak bapak kamu. Susah dong. Mama ini korban bapakmu. Dia dulu disakiti terus, orang lain makan daging, mama makan hati dia baru itu. Gimana anak bisa kagum sama bapaknya? Yang lapor sama, papa, kata mama gini. Allah, mama kamu kan stres. Dari dulu tuh, papa bertemu dalam lampu merah dulu. Papa jodohin, nikahin aja. Saling mencaci maki, saling menghina. Ingat, isu pertama anak-anak terluka bukan broken home. Ini salah. Yang benar, broken heart. Anak tuh nggak takut broken home, dia takut tuh broken heart. Bapak ibu cerai tapi saling akur, tetap menghormati, respect. Dia nggak broken heart. Yang ditakuti itu broken home, broken heart. Bapak ibunya nggak cerai, tapi setiap hari saling mencaci, saling diam, saling perang dingin. Nggak nyaman anak walaupun nggak cerai. Cek aja, nggak ada anak yang bakal sama temennya. Bapak ibu gua dong, nggak cerai, nggak kayak bapak lu sama ibu lu. Ya, walaupun setiap hari bacok-bacokan, tapi kan nggak cerai. Nggak ada. Bagi anak itu adalah dia tidak takut broken home. Makanya ada anak yang memilih udah cerai aja. Bagi dia yang dia sakit adalah bapak ibunya bertengkar. Itu disebut broken heart. Jadi kalau ada seorang perempuan yang saya takut cerai Ustaz, karena saya nggak mau anak saya broken home. No, ibu harus saya luruskan. Anak nggak takut broken home, dia takut broken heart. Ibu beresin masalah dengan hubungan dengan suami maupun mantan, bukan masalah dia terkait dengan cerai atau tidak cerai. Berdamai dengan keadaan. Ibu nggak bisa ngubah dia, minimal ubah persepsi ibu tentang pasangan. Sebab kita itu berpikir mengubah pasangan, tahu nggak? Ini saya sengaja sampaikan. Ini benar kejadiannya. Banyak ibu-ibu semakin belajar parenting semakin kecewa sama suami. Benar gak? Banyak. Kenapa kecewa? Baru sadar suami gua nggak kayak tipe yang diajarkan mau susah. Kecewa. Tahu alasan utama karena ibu belajar untuk mengubah pasangan. Padahal belajar parenting untuk mengubah diri. Bukan mengubah pasangan, mengubah diri. Kesalahan kita dalam nikah tahu apa? Kita selalu berdoa mencari pasangan yang baik. Padahal yang benar berdoa menjadi pasangan yang baik. Kalau mencari selalu kecewa. Ya Allah, pula aku mendapatkan mencari pasangan yang baik. Kenapa nggak doa menjadi pasangan yang baik? Bapak juga gitu, kecewa kita karena mencari bukan menjadi. Kalau menjadi kita itu akan mempersiapkan diri. Setiap keluarga pasti diuji. Tapi kita gampang banget hopeless karena kita berorientasi mengubah orang lain. Nih, saya kasih tahu rumusnya. Di Jepang selalu terjadi gempa. Di Jepang selalu terjadi gempa. Tapi ahli dan pakar di Jepang tidak pernah berpikir menciptakan teknologi menghentikan gempa. Nggak ada. Mereka berpikir menciptakan teknologi rumah tahan gempa. Bangunan tahan gempa. Demikianlah hidup. Selama ini kita hanya ingin menghentikan gempa di luar, tapi tidak menciptakan jiwa yang tahan gempa. Makanya stres. Nah ini pertama kali kita pikirkan adalah bagaimana berpikir untuk berdamai dengan pasangan. Sehingga harmonisnya kita dengan pasangan itu bukan membuat pasangan berubah. Berdamai dengan keadaan. Dia yang seperti ini adalah pilihan saya di masa lalu. Saya terima konsekuensinya. Saya hanya berdamai, ya sudah, mau gimana lagi.
Kalau bisa saya perbaiki stres, mendingan saya perbaiki diri. Perhatikan, kalau pasangan kita buruk, bukan buruk sejati, tapi ingat kebaikannya. Nggak ada orang yang buruk beneran tuh, nggak ada. Ada seorang ibu WA saya, Ustaz, suami saya begini. Saya boleh cerai nggak, Ustaz? Ibu sudah menulis daftar keburukan suami. Biar adil, ibu tulis daftar kebaikan suami. Itu kan keburukannya tadi. Sekarang kebaikan ini. Apa dia tulis? Dia WA ke saya huruf kapital. Kagak ada. Saya bilang nih, sudah konsultasinya selesai. Ibu berhenti dulu, ibu lagi emosi. Ibu harus istirahat 2 hari lagi WA saya. Saya nggak meladeni WA ibu karena masih emosi. Pertama, nggak mungkin orang nggak ada kebaikannya. Emang dia nikah sama setan? Setan aja kata adik anak saya masih punya kebaikan. Ya namanya Casper. Setan baik. Firaun kebaikannya mas. 1, dia menafkahi Asia dengan sempurna. Dia bukan suami pelit. 2, dia menerima masukan Asia untuk merawat Nabi Musa di istananya. Ada kebaikannya. Maka di antara yang kita perbaiki dengan hari ini bukan tentang kamu harus berubah, tapi aku menyikapimu yang berubah. Gempa itu misalnya ada di pasangan kita, ciptakan kita yang disebut anti jiwa yang siap nahan gempuran gempa. Supaya apa? Berdamai keadaan. Itulah pasangan yang ideal tadi. Sehingga ketika kita sudah berdamai, baru pasangan itu mau menerima. Jadi ada strategi. Capeknya kita selama ini adalah kita ingin mengubah pasangan, tidak mengubah diri. Akhirnya masing-masing terjadi stuck communication. Tahu stuck communication? Masing-masing mempertahankan gue. Kamu yang berubah. Kamu tuh gini, kamu tuh ya. Suatu hari, ini rumusnya. Saya pakai supir. Suatu hari di Jakarta, kami melewati jalanan putaran bundaran. Di bundaran ini terjadi stuck. Kami membelok ke kanan, tertahan mobil yang tertahan, dia membelok ke kanan juga. Di situ ada mobil yang terhalang ekor kami, paham nggak? Kami stuck di jalan itu, ketahan gitu. Mau belok ke kanan, ini juga ke sini gitu. Jadi semua ketahan gitu, nggak bisa. Akhirnya saya bilang sama supir saya, Pak Hasan, lurus saya Pak Hasan. Supir saya Ustadz, kita mau ke sini Ustadz, itu kan kajiannya di situ. Lurus saja Pak Hasan. Lurus itu bakal jauh Ustadz, saya tahu banget putarannya. Pak Hasan lurus. Saya suruh gitu. Dia belok ke kanan, Ustadz, lurus nggak? Dia bilang. Saya kesal juga. Akhirnya dia lurus. Setelah lurus memang kami harus terlambat, tapi kami menyelesaikan saat yang tadi. Akhirnya gara kami lurus, yang di sini bisa jalan, yang di sini bisa terurai. Sebagian besar masalah dalam relasi pasutri adalah kita terjebak dengan ego. Enggak, masa gua yang berubah, dia yang berubah. Itu yang jadi masalah. Maka konsepnya Quran itu mengajarkan dalam relasi dalam Quran itu harus ada 3 yang harus kita miliki. 1, jadilah pasutri itu bersahabat. Wa sahibatihi wa bani. Namanya sahabat itu, yang namanya sahabat itu bersama melangkah ke surga. Dengan alasan apa? Kebaikannya ada, keburukannya juga ada. Makanya jangan bersahabat hanya karena dia baik doang, tapi pas buruk kita tinggalin. Sohibah itu maknanya sahabat. Sehingga yang namanya persahabatan itu jangan dulu-duluan. Tertatih-tatih bersama melangkah ke surga itu lebih baik daripada melesat sendirian sehingga meninggalkan yang lainnya. Jadi bersama-sama tertatih, rangkul, jatuh bangun. Itu yang pertama. Yang kedua, kunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Pasutri itu melindungi, pakaian itu melindungi. Makanya pakaian itu menutup aurat, meningkatkan citra diri, disesuaikan di tempat. Artinya yang namanya kita pasangan itu ribut di luar, di dalam boleh, tapi saat di luar bela pasangan. Biar bagaimana itu pasangan kita. Yang kedua, tutup auratnya. Dalam pengertian kita itu tahu aibnya, jangan diumbar di sosmed.
dengan dalih jadi pelajaran. No, itu pasti akan membuat kita jadi pakaian yang terkoyak, mempermalukan diri sendiri. Hakikatnya yang memuaskan syahwatnya untuk membongkar aib itu adalah sesuatu yang menyakiti diri sendiri. Penyesalannya akan terjadi beberapa waktu kemudian. Selesaikan dengan cara yang diajarkan Nabi Islam, bukan membongkar aib. Ya. Berikutnya Pak Sutri itu adalah sebagai yang disebutkan kawan singkat adalah sebagai penolong. Inilah puncaknya. Hunna liba apa kata Allah, wal mu'minuna wal mu'minati ba'dhum awliya ba'dhin, lelaki mukmin wanita mukmin sebagian mereka saling tolong menolong antara yang lainnya. Disitulah kita belajar ketika pasangan kita bermasalah jangan jadi korban terus-terusan. Tahu korban? Suami saya jahat Ustaz, jadi korban nih suami yang jahat. Iya. Tapi kalau ibu terus-terusan jadi korban, ibu nggak bisa mengubah keadaan. Korban itu selalu mengandalkan keajaiban, berharap suami berubah gara-gara nonton sinetron azab di Indosiar. Berharap suami berubah gara-gara kena kepentok tiang listrik, langsung pingsan, amnesia, sadar-sadar langsung hafal Quran. Berharap suami berubah gara-gara dengerin ceramahnya Ustaz Abdul Somad. No! Ketika kita selalu jadi korban, nggak bisa mau keadaan. Upgrade diri, jangan korban terus-terusan. Jadi penolong. Karena Allah katakan, jadilah saling tolong-nolong. Nabi juga bersabda dalam hadis, unsur akhoka zolimun au mazluman. Tolonglah orang terdekatmu yang berbuat zolim dan yang dizolimi. Kata Nabi, tolonglah orang yang berbuat zolim. Berbuat zolim kok ditolong, kata sahabat. Hentikan kezulimannya. Maksudnya gimana? Kalau kita dalam suami istri, kita harus tahu kenapa sih suami saya kasar. Rumusnya, dia kasar jangan-jangan dari masa kecilnya 0 sampai 15 tahun dia tidak pernah mendapatkan kata-kata baik. Nggak pernah dia berkata, ibunya berkata sayang. Maaf ya, bisa jadi bapak ibunya kalau marah ngomong gini, B-E-G-O, G-O-B-L-O-K gitu. Dia nggak bisa punya kosakata. Ada seorang ibu-ibu istri salah satu ustadz yang ternama di sosmed, DM ke IG saya, dia kirimin postingan suaminya lagi ceramah di hadapan jamaah. Suaminya itu ceramah kurang gini, Nabi itu orang romantis, suka berkata-kata yang baik kepada istrinya. Maka seorang laki-laki yang baik berkata-kata yang baik. Setelah dikirimin IG ceramah suaminya, di bawahnya dia tulis kalimat, ini munafik banget Ustaz, 20 tahun saya nikah, dia nggak pernah ngomong romantis sama saya. Saya bilang, belum tentu dia munafik. Ada orang-orang yang tidak bisa, bukan berarti tidak mau. Munafik itu tidak mau. Ibu, pahamilah kita dibesarkan dengan kepala asuh berbeda. Maka di antara kita ada yang mungkin tidak beruntung punya bapak yang telah wafat waktu kecil, sehingga suami ada yang nggak punya figur bapak, sehingga bingung jadi laki-laki itu gimana. Sehingga dia nggak tahu bagaimana menjadi suami karena nggak ada role modelnya. Kalaupun ada bapak, bapaknya ternyata sibuk banget, sehingga dia pun figur bapaknya hilang, fatherless. Itu yang membuat kita tahu dia sendiri adalah bagian dari apa yang disebut utang pengasuhan tadi. Saya punya salah satu kawan, dia di Kalimantan juga, di Kalimantan Tengah. Dia itu seorang kepala sekolah. Suatu hari dia bilang, "Ane udah capek sama istri Ane Ustaz. Ane mau ceraiin aja." Kenapa emangnya? Istri Ane itu nggak pernah menghargai Ane sebagai seorang suami. Ane tuh mencoba baik, tapi satu yang Ane butuhkan nggak dapat dari dia. Apa itu? Dia nggak pernah menghargai dengan ucapan terima kasih. Nggak ada tuh ucapan terima kasih. Ana Ustadz pernah waktu dia pas lagi handphone terbaru keluar, Ana diam-diam masih kejutan. Pesan handphonenya Ana kasih pas dia pulang. Sayang, buat kamu, kata suaminya. Tahu respon istrinya? Oh, ini buat kamu loh. Iya. Jangan bilang iya, makasih gitu. Iya. Bukan bilang iya, makasih mas. Dilatih sama suaminya. Iya. Bukan iya, makasih. Masa gitu dong nggak bisa? Iya. Kok iya lagi? Makasih gitu. Apa kata saya? Kamu ikhlas nggak sih? Kok nggak ini? Iya deh. Nggak pernah bisa ngomong makasih. Suatu hari suaminya bilang, saya bakal ngasih kejutan yang nggak biasa Ustaz. Pas ulang tahun pernikahan, biasanya saya SMS, dulu belum ada WA. Saya dulu SMS. Itu kalimat yang mesra buat dia.
Kalimat mesra buat itu biasanya SMS kalimat cinta. Pas ulang tahun ini beda. Saya tulis I love you, udah susunan uang 100 ribuan di kamar. I love you. Dibingkai sama logam mulia. Wanita yang normal nih, buka kamar ada tulisan itu, responnya gimana? Wow, so sweet. Makasih ya mas. Itu yang normal. Suaminya ngumpet. Istrinya pulang tiba-tiba buka kamar net. Mas. Yang berantakin uang di kamar siapa? Kamu tuh bener-bener ya kayak banyak duit aja. Kalau kena kipas angin hilang gimana? Banyak duit. Beresin. Terus istrinya nanya, tadi sebenarnya uang buat siapa? Tadi niatnya buat kamu. Ya udah sini, diambil. Gondok lah, kesel banget. Akhirnya singkatnya istrinya mau konseling sama saya. Saya besok paginya baru pulang ke Jakarta. Saya bilang besok ada waktu pagi kosong. Siangnya ke Jakarta, paginya ada kosong. Mau dia. Singkatnya dia ditemenin sama saudara dia, bukan suaminya. Dia nggak mau suaminya ikut. Pas saat itulah dia bilang, Ustaz, saya bukannya nggak mau bilang makasih. Di kepala saya itu kata terima kasih itu nggak ada dalam kepala saya dari dulu. Bapak saya itu ngasuhnya unik, yaitu mengasuh ala bola basket. Maksudnya gimana? Iya, saya itu selalu dihantam ke bawah biar melanting ke atas. Jadi kalau saya gini, Papa, aku dapat nilai 10. Alah, nilai 10 aja, bangga kamu aja bisa juara aja. Baru 10. Belum bisa juara, bau-bau gituan. Jangan bilang gitu, bagus. Aku buktiin apa? Belajar. Papa, aku ranking 1. Baru ranking 1. Belum tentu juga lulus dari sekolah ini. Jadi bapaknya selalu dipelantingan. Papa, aku lulus di juara umum, Pak. Belum tentu juga kamu masuk SMP favorit. Bisa jadi kamu malah kalah sama yang lain. Jangan bangga, gitu doang. Semua orang juga bisa. Dijatin terus. Sampai sang anaknya bilang gini, dia jadi dokter. Kebetulan istrinya yang tadi dokter. Papa, aku jadi dokter. Dokter yang nganggur juga banyak. Jadi bapaknya selalu meminta supaya dia melanjut. Apa yang terjadi? Si anak nggak punya kosakata makasih. Dan ini yang dialami pasangan kita selama ini. Kita nggak kenal selama ini. Ternyata bapaknya mengasuhnya begitu. Dari situlah akhirnya saya tahu. Akhirnya saya ngomong sama suaminya sebelum pulang ke Jakarta. Selama ini dia 13 tahun nikah nggak tahu tentang hal ini. Ta'arufnya nggak pernah sampai level yang saya sebut level 3. Akhirnya belum ngerti. Tugas saya apa, Ustaz? Tugas anak apa, Ustaz? Mulai besok ucapkan makasih ke dia minimal 50 kali sehari. Banyak banget tuh ini. Gak apa-apa, tapi yang normal. Saya kasih contoh, maaf, habis berhubungan intim, kecup keningnya, makasih ya sayang. Dibawain minuman, makasih ya. Diantarin ke mobil, makasih ya. Bilang sesuatu buat dia belajar makasih. Berapa lama Ustaz? Sebulan coba. 50 ke sebulan, banyak banget ini. Dia praktekkan dengan serius, baru 2 minggu kata dia alhamdulillah istrinya udah mulai berubah, mulai SMS 3 huruf THX, minimal ada perubahan. Disitulah ya son. Baik, kesimpulannya dari satu ayat yang kita belajar, mau menguatkan fondasi agar anak kita protayun mulai dari bapak ibunya dulu. Beresin hubungan dengan muhasana. Aku lupa aja fastaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.